Halo sahabat berprestasi sejak ini. How are you doing today? Very good. Okay, nice to see you again ya. Ketemu lagi dengan Mr. Budi ya, English teacher. Hari ini kita akan belajar materi yang agak simple ya, agak simple, tetapi memang harus benar-benar diperhatikan ya. Ini kaitannya juga nanti dengan tenses, tapi sedikit berbeda. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang lain dari yang kemarin ya. Hari ini kita akan belajar tentang to be ya, to be present tense. Ya, kemarin kalian sudah belajar tentang present tense. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang to be-nya. Ya. Ada yang tahu tidak ini to be apa itu ya? Ya. To be adalah penghubung subjek dengan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Ya. Jadi to be ini dipergunakan jika kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Sekali lagi, to be dipergunakan jika sebuah kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Jadi yang ada hanya kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Maka kalian harus menggunakan to be. Itu ya. Nah, untuk keyword, kata kuncinya to be present tense. Apa itu kata kuncinya? Nah, jadi to be ini dipergunakan untuk aktivitas, kegiatan, atau hal yang bersifat fakta dan terjadi di masa sekarang. Makanya ini dinamakan to be present tense ya, bukan masa lampau maupun masa depan. Ini kata kuncinya. Nah, untuk to be present tense itu ada 3 bentuk ya, yang kalian harus tahu. Termasuk nanti pemakaiannya juga ada aturannya. Yang pertama, ada to be is, ya, to be is. Kemudian to be am, kemudian yang terakhir adalah to be are, ya, is, am, are. Nah, to be ini semuanya bergantung pada subjeknya, ya. Untuk to be is. Nah, to be is ini dipergunakan jika subjeknya adalah he, she, it, dan subjek tunggal. Ya, jadi hanya untuk he, she, it, dan subjek tunggal. Kemudian am itu hanya dipergunakan jika subjeknya I. Ya, hanya I saja. Dan yang terakhir, to be are itu dipergunakan khusus subjeknya untuk subjek you, kemudian they, we, dan subjek jamak. Itu ya, itu aturannya. Jadi masing-masing to be ini dipergunakan sesuai dengan subjeknya masing-masing. Ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Saya berikan tabelnya untuk pemakaian to be. Nah, yang pertama ini to be is. Ini ada he. Saya kasih contoh Budi ya. Budi itu seorang laki-laki ya. He, maka dia penggantinya, kata gantinya adalah he. Kemudian yang kedua itu she. She itu dalam contoh Aina. Aina itu adalah perempuan, dia perempuan ya. Kata gantinya she. Kemudian ada it ya. It itu benda, ada pen, table, dan car ya. Kemudian yang paling penting, ini ada subjek tunggal, singular subjek ya. Contohnya ada lion ya, kemudian rose, kemudian child. Nah, untuk subjek ini tadi sudah saya sampaikan menggunakan to be is ya. Nanti di belakangnya ada noun, kata benda, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan. Jadi tidak mempergunakan kata kerja. Kemudian untuk to be am ini hanya satu, yaitu
ada subjek I. Atau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya saya. Ya, I itu saya. Nah, kemudian yang terakhir ada to be are. To be are ini subjek yang dipergunakan nanti ada kata you. You itu kamu. They itu artinya mereka. Saya berikan contoh, ada Budi and Aina. Nah, artinya mereka, they. Kemudian ada kata we. We itu artinya kami. Saya kasih contoh, Budi and I. Nah, ini adalah kami. Kemudian yang paling penting lagi adalah plural subject ya. Plural subject ini adalah subjek jamak. Nah, tadi ada lion, kemudian kita jadikan lions, tambah s ya. Rose menjadi roses. Kemudian child menjadi children. Jadi artinya ini adalah singa-singa, kemudian bunga mawar, dan anak-anak. Jadi banyak ya, nanti to be-nya memakai are. Baik sahabat berprestasi sejak ini, mari kita lihat contoh ya, contoh pemakaian to be present tense. Nah, ini contoh soal yang pertama. Ini ada Hilda, bla bla bla, a beautiful woman in the class. Hilda, bla bla bla, a beautiful woman in the class. Nah, Hilda itu kata gantinya adalah she, perempuan ya. Maka jawaban yang paling tepat to be-nya adalah to be is. Hilda is a beautiful woman in the class. Nah, berikutnya soal yang kedua. Budi and Calvin bla 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 English teachers. Ya. Budi and Calvin bla 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 English teachers. Nah, kata kuncinya apa ini? Ada kata Budi and Calvin. Budi and Calvin itu kata gantinya adalah they. Maka pemakaian yang paling tepat untuk menyambung subjek they adalah to be are. Budi and Calvin are English teachers. Mudah ya? Kita lanjut soal yang kedua. Nah, yang ketiga. Ini dengan benda. My television bla 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 broken. My television bla 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 broken. My television itu benda, kata gantinya adalah it. Sehingga dengan aturan yang telah saya sampaikan tadi, to be yang tepat untuk menyambung subjek it adalah to be is. My television is broken. Ya. Baik. Berikutnya nomor 4. I and Bella bla 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 good singers. I and Bella bla 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 good singers. Nah, ini ada kata I and Bella. Ini ada kata saya dan Bella. Kata gantinya adalah we, ya, kami. Maka to be yang paling tepat menyambung subjek we adalah to be are. Jadi I and Bella are good singers. Itu baik. Kita berikan contoh yang ketiga. Nah, ini. Nah, nomor 5 ini ada bentuk hewan, ya, hewannya satu ya. Ada my cat bla 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 small and cute, ya. My cat bla 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 small and cute. Nah, my cat ini adalah bentuk tunggal, ya. Kucingnya hanya satu. Maka bentuk tunggal itu bagian dari subjek he, she, it itu, maka jawaban yang paling tepat to be-nya adalah to be is, ya. My cat is small and cute. Itu. Bagaimana untuk subjek jamak? Nah, ini saya berikan subjek jamak. Subjek jamak itu ditandai oleh penambahan huruf s di belakang nounnya. Jadi ini ada kata your birds bla 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 beautiful. Your birds bla 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 beautiful. Your birds itu adalah jamak, ya. Jadi burungnya banyak. Nah, maka to be yang paling tepat untuk menyambung kata your birds yaitu to be, yaitu subjek jamak adalah to be are. Itu sahabat berprestasi sejak dini. Mudah sekali ya untuk pemakaian dan aturan to be present tense. Saya harap semuanya jelas dan tetap semangat ya dan berusaha. Kenapa? Karena tak ada yang tak bisa selama kita mencoba.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam juara.